Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmatnya dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk kembali melanjutkan materi pembelajaran kita. Tidak lupa salawat dan salam juga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW. Baik, untuk di video pembelajaran kali ini kita masuk pada bagian ke-8 dari aplikasi pengolah angka, yaitu tentang operator dalam Microsoft Excel. Baik, untuk di operator yang pertama, di sini kita akan mempelajari tentang operator matematika atau biasa diistilahkan dengan aritmetika. Kemudian untuk simbol-simbol yang terdapat pada bagian operator matematika di sini, ini terdapat dalam keyboard ya. Bisa kalian lihat, yang pertama adalah penambahan, ya. Kemudian pengurangan, pembagian, perkalian, simbol seperti ini. Kemudian kelompok, kemudian ini pangkat dan persen. Untuk operator-operator yang sendiri, ini diistilahkan dengan bentuk seperti ini ya. Bisa kalian lihat. Baik, untuk yang pertama adalah operator penambahan, yaitu operator add. Pengurangan, ya operator subtract. Kemudian pembagian, operator divide. Perkalian, operator multiply. Kemudian bentuk seperti ini kelompok, ya disebut operator group. Simbol seperti ini pangkat, ya operator eksponen. Dan simbol seperti ini persen disebut operator persentase. Baik, inilah beberapa bagian dari operator matematika atau aritmetika ya. Baik, kita langsung saja ke praktiknya di sini, bisa kalian perhatikan. Jadi untuk operator pada Microsoft Excel misalnya di sini, nah, kita ulangi dulu. Ya, misalnya di dalam sel ini saya akan adakan operator penambahan. Ya, misalnya di sini harus didahului dengan tanda sama dengan dulu, kemudian misalnya sini 3, kemudian ditambah 7 ya. Ya, kemudian kita enter. Ya, maka hasilnya adalah 10 ya. Nah, sekarang ini bisa juga berlaku pada sel. Misalnya di sini 3, kemudian di sini 7. Kemudian kita mau isi di sel yang lain, misalnya di samping sini. Kita tekan dulu sama dengan, kemudian ya kita sorot selnya, yaitu sel F3. Kemudian kita tambah sel dari G3, kemudian kita tekan enter. Ya, maka hasilnya juga sama. Jadi ini juga berlaku pada beberapa operator yang lainnya. Ya, misalnya juga tadi simbol perkalian. Misalnya 2 ya sama dengan sini 2 kemudian dikali 8. Ya, kita tekan enter, maka dia sama dengan 16 ya. Nah, ini juga berlaku pada yang sifatnya sel. Di sini 2, di sini 8. Ya, kemudian di sini sama dengan, kemudian kita sorot, kita klik ya, kita blok selnya, kemudian kita kasih simbol kali pada keyboard, kemudian kita sorot lagi sel yang satunya, kemudian kita enter, maka hasilnya akan sama ya. Jadi ini berlaku pada bilangan maupun pada sel. Ya, operator-operator matematikanya. Ini bisa kalian coba sendiri ya. Ya, itu saja tadi bagaimana cara penggunaan operator matematika pada lembar kerja Microsoft Excel ya. Kemudian yang berikutnya adalah operator yang berikutnya, yaitu tentang ya operator, sini bisa dilihat operator perbandingan atau comparison ya. Ya, di sini ada tanda sama dengan, ya fungsinya. Ini simbol yang terdapat juga dalam keyboard. Kemudian simbol seperti ini adalah lebih besar dari, kemudian ini lebih kecil dari atau kurang dari. Kemudian simbol ini lebih dari dan sama dengan, ya lebih besar sama dengan. Kemudian ini lebih besar sama dengan, ya lebih kecil sini ya. Ya lebih kecil sama dengan. Kemudian simbol seperti ini diartikan dengan tidak sama dengan ya. Untuk penggunaannya bisa kalian lihat di sini. Ya, penggunaannya di operator perbandingan. Nah, misalnya di sini ada sebuah sel 30 dan 15 ya. Ya, kita sama dengan dulu. Ya, kemudian kita sorot. Ya, kemudian kita kasih simbol dalam keyboard.
yang lebih besar dari. Nah, kemudian kita tekan enter. Maka dia akan bernilai yang sifatnya benar ya. Ya, true, dia akan bernilai benar. Tapi kalau kita kasih perbandingan yang seperti ini, nah kita ganti dengan yang kurang dari atau lebih kecil dari, kita tekan enter, maka dia akan menjadi false atau salah ya. Ya, bisa kalian praktekkan. Ya, ini juga kalau kita kasih tanda sama dengan, kemudian kita enter, dia akan menjadi salah. Ya, tapi kalau di sini 30, kita ganti dengan 30, kita klik, ya maka dia akan berubah menjadi sesuatu yang sifatnya benar. Karena antara D4 dan E4 itu sama ya. Ya, itu tadi bagaimana cara membandingkan ya sel yang terdapat pada lembar kerja Microsoft Excel ya. Baik, untuk operator berikutnya, ya ini disebut sebagai operator penggabungan ya. Ya, operator berikutnya bisa kalian lihat, kita bacakan bersama. Operator penggabungan atau referensi. Ya, berfungsi untuk menggabungkan dua teks atau lebih yang terdapat pada kolom yang berbeda menjadi satu kolom. Operator penggabungan menggunakan tanda dan seperti ini. Ya, jadi dalam keyboard kalau kalian dapatkan simbol seperti ini, fungsinya dalam Microsoft Excel dia berguna sebagai operator penggabungan atau biasa disebut sebagai referensi. Ya, untuk prakteknya bisa kalian perhatikan. Nah, di sini ya tadi fungsinya adalah untuk menggabungkan ya dua buah sel yang menjadi satu sel yang sama ya. Nah, misalnya di sini untuk penamaan nama-nama siswa. Ya, di sini kan ada nama depan dan nama belakang. Kita mau gabungkan dia menjadi satu kesatuan dalam sebuah kolom. Nah, kita bisa gunakan operator perbandingan operator referensi tadi atau operator penggabungan ya. Nah, untuk rumusnya kita selalu awali penulisan rumus dengan menekan tombol sama dengan pada keyboard ya. Ya, ini salah satu syarat untuk rumus pada Microsoft Excel. Nah, kemudian kita blok yang tadi. Ya, kemudian kita kasih simbol pada keyboard pada operator penggabungan. Kemudian kita blok lagi. Kemudian kita tekan enter. Ya, maka kolom yang ada dalam sini adalah hasil penggabungan pada dua kolom sebelumnya ya. Nah, untuk rumus selanjutnya ini bisa kalian tinggal drag saja atau dilakukan fill handle ya. Tinggal diklik kemudian di drag atau diklik kiri tahan, kemudian digeser. Ya, maka secara otomatis namanya di sini akan tergabung ya. Nah, ini bisa kalian praktikkan sendiri. Baik, untuk yang berikutnya bisa kalian perhatikan di sini ada yang disebut sebagai ya operator referensi ya. Ya, operator referensi masih juga merupakan penggabungan, tapi dia sini referensi yang sifatnya operator pada operasi ya. Ya, jadi kalau tadi ini pada kalimat, ini dia operator referensi yang sifatnya untuk beberapa sel yang terlibat dalam perhitungan. Nah, di sini dia jelaskan bahwa operator referensi digunakan untuk menggabungkan beberapa sel yang terlibat dalam perhitungan. Ya, operator referensi terdiri dari 3 bagian, yaitu titik 2, simbolnya ini, koma, dan spasi. Jika dalam pengaturan regional Indonesia yang berlaku adalah ya titik begini, titik koma, kemudian koma dan spasi. Ya, ini berlaku pada operasi ya. Ya, berbeda pada operator penggabungan referensi yang tadi dia berupa kalimat atau nama ya. Nah, baik, kita langsung ke praktek pada operator referensi. Bisa kalian perhatikan. Nah, di sini misalnya sudah ada nilai siswa. Ya, kita mau ya cari misalnya nilai rata-rata dari siswa ini ya. Ya, 5 siswa ini. Baik, caranya ya, tinggal untuk penggunaan operator referensinya ya tinggal kita tekan dulu sama dengan ya, kemudian di sini dalam fungsi pada Microsoft Excel itu kita kenal ada namanya istilah fungsi statistika ya, dimana untuk mencari nilai rata-rata ya, kita bisa
gunakan di sini average ya. Average. Ya. Ya. Ya, kita bisa gunakan di sini average. Kita bisa gunakan average ya. Ya, di sini dia. Bisa kalian lihat. Yes. Kita bisa gunakan ya average. Kita pakai tulisan kecil saja ya. Ya, average. Kemudian kita klik ini. Setelah itu ini kita sorot, kita blok. Ya, kemudian bisa kita tekan tanda tutup kurung pada keyboard, kemudian kita tekan enter. Ya, maka rata-rata nilainya dia adalah 86 ya. Ini tinggal untuk rumus selanjutnya tinggal kita sorot saja. Ya, setelah itu inilah nilai rata-ratanya pada beberapa siswa yang lain. Jadi salah satu keunggulan dalam Microsoft Excel, kalau sudah satu sel yang kita berikan rumus, itu tinggal kita fill handle saja. Ya, tapi syarat untuk fill handle itu adalah pointer dia berubah bentuk seperti ini. Ya, hitam seperti ini, kemudian kita klik, kemudian kita drag. Ya, maka inilah hasilnya. Ya, begitu caranya ya. Ya, kita hapus dulu setelah rumusnya, fill handle atau drag, klik kiri tahan, kemudian kita geser. Baik, itu saja yang bisa kita pelajari pada operator-operator Microsoft Excel ya. Baik, di sini juga dijelaskan kesimpulan dari materi pada kesempatan kali ini, yaitu tentang tingkatan dari ya operator pada Microsoft Excel. Ya, di sini ada operator yang tadi ini referensi. Dia menempati tingkatan yang pertama, kemudian minus, persen, kemudian pangkat, kemudian perkalian dan pembagian, penjumlahan dan pengurangan, kemudian penggabungan, dan yang terakhir adalah perbandingan. Jadi inilah tingkatan operator yang terdapat dalam Microsoft Excel ya. Baik, itu saja yang bisa kita sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Dan saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.